Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini yang telah kita nantikan kehadirannya, yaitu Kiai Haji Miftah Habibur Rahman atau yang biasa kita panggil Gus Miftah, sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita panjatkan salawat kepada beliau agar beliau selalu diberikan panjang umur. Sallu ala Nabi Muhammad, wa salli ala Muhammad, wa salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillah, syukran katsiran. Hadirin sekalian yang saya hormati, untuk hadirin dimohon untuk tenang dan jangan ada yang berdiri sebelum Gus Miftah akan mengisi kajian ataupun Mau'izatul Hasanah pada malam hari ini. Dimohon untuk tenang hadirin semuanya agar bisa duduk kembali sebelum kita lanjutkan acara ini. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Langsung saja yang sudah kita nantikan, peringatan halal bihalal dan tasyakuran khitan Ananda Bintang Putra Sadewa pada malam hari ini. Mau'izatul Hasanah insyaallah akan diisi oleh yang terhormat beliau yang mulia Kiai Haji Miftah Habibur Rahman, pengasuh dari Pondok Pesantren Ora Aji dari kota Yogyakarta. Kepada beliau waktu kami persilakan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Dan peminta Pancasila duduk saja. Semuanya duduk karena mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal muttaqin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal maqbulin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa Maulana Muhammadin, Sayyidina wa Maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, habaib, alim ulama, takmir masjid, takmir musola, sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang mau hadir yang saya hormati,
segenap panitia pengajian dalam rangka halal bil halal dan tasyakuran walimatul ngetok titik Ananda Bintang Putra Sadewa yang alhamdulillah malam hari ini dimeriahkan oleh hadroh lantunan Mutiara Pekalongan yang saya banggakan. Sahabat Ansor Banser, pemuda Pancasila yang saya cintai, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian pinggir kali rahimakumullah. Makan kue bantal, minumnya susu. Hai orang Tegal, I love you. Ibu tadi malam gigit nyamuk ya, pantesan gatel. Alhamdulillahirrabbilalamin, atas izin Allah, karena tidak ada sesuatu pun kejadian di dunia ini kecuali atas izin Allah. Termasuk kita bersyukur masa-masa panjang pandemi COVID-19 telah berakhir. Tadi malam Presiden Jokowi mengumumkan boleh tidak memakai masker di tempat terbuka asalkan tidak banyak orang. Tapi yakinlah dengan firman Allah, yo rasa nganggo sempritan cangkeme. Apa ini Pak? Kopi. Kahwa. Kopi. Mohon maaf, mumpung masih panas, saya minum. Jangan pernah sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Ibu-ibu, belajarlah dari kopi. Tetap hitam, tidak harus jadi putih untuk dicintai. Beda dengan wajahmu. Buah belimbing, buah pisang. Wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali atas yang Allah tuliskan kepada kami. Artinya apa? Soal takdir baik dan buruk semuanya sudah Allah gariskan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menjalani proses hidup dengan sebaik-baiknya. Makanya Ibnu Athaillah mengingatkan, arih nafsaka minat tadbir, istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Orang hidup gak usah kebanyakan ngatur. Kenapa? Karena hidup sudah ada yang ngatur. Manusia sakmadio hanya mengikuti aturan. Saya diatur oleh hukum, Anda diatur oleh hukum. Dalam kapasitas keluarga, suami punya aturan, istri ada aturan. Aturannya apa? Suami imam, istri makmum. Imam ngatur, makmum diatur. Imam diikuti, makmum mengikuti. Maka seharusnya imam ngatur makmum, bukan makmum yang ngatur imam. Tetapi di Tegal rata-rata malah makmum ngatur imam. Sekarang yang banyak aturan suami apa istri? Saya kemarin ditanya, Gus Miftah, adakah suami jahat? Ada. Siapa itu suami jahat? Suami jahat adalah suami yang mampu beli rokok untuk dirinya tapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Kenapa saya bela ibu-ibu? Karena saya nggak suka laki-laki.
jelas kita harus tunduk kepada aturan agama. Maka derajat orang berpuasa mukmin begitu dia berhasil melalui puasanya menjadi muttaqin, la'allakum tattaqun. Semua ulama sepakat apa definisi muttaqin, apa definisi takwa. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Takwa. Anak-anak Hadroh Pekalongan takwa, takut istri tua. Makanya orang hidup harus eling lan was foto. Eling marang mbok nom, waspada marang mbok tua. Kalau istrinya 2, Gus Miftah cukup 1 saja. Kenapa? Karena saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya harus mengatakan demikian? Karena direkam banyak kamera. Kalau ketahuan istri, bahaya. Apakah istrinya Gus Miftah suka ngatur? Tidak. Tapi saya menghormatinya. Karena saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri. Betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Betul apa salah, Bu? Salah. Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Takwa itu ikuti perintah, tinggalkan larangan. Walaupun saya membagi dalam 3 kategori. Ini nyambung masih bulan Ramadan, derajat takwa. Derajat pertama, yang paling ideal. Semua perintah dilaksanakan, semua larangan ditinggalkan. Perintah lanjut, larangan no. Kira-kira mampu? Orang baik terus gak mungkin bermaksiat, susah. Tapi minimal ada ikhtiar dan usaha ke sana. Maka kenapa puasa itu artinya imsak, menahan diri. Kalau nggak bisa baik-baik banget, minimal jangan jelek-jelek banget. Lah orang sapi minimal orang elek. Ibu sama, kalau tidak bisa membahagiakan suami, minimal jangan membuat susah suami. Suami juga sama, kalau tidak bisa membahagiakan istri, minimal jangan mengecewakan istri. Kok ada suami selalu membuat sedih istri? Tolong para istri, ajak duduk suamimu, ajak dia ngomong, bisikkan kalimat di telinganya, Mas mohon maaf, ini rumah tangga apa rumah duka? Saya selalu ditanya, Gus Miftah kenapa rumah tangga itu rumit? Iya, karena kalau sederhana namanya rumah makan. Ada lagi suami tanya, Gus kenapa istri-istri di sinetron Indosiar kok sabar-sabar? Iya, karena dibayar. Pengen istrimu sabar? Dibayar. Kenapa? Karena jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Istri yang baik siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Betul, Bu? Makanya bahagiakanlah istrimu, minimal rawatlah wajahnya. Kamu pengen melihat istrimu cantik tapi tidak pernah memberikan uang. Ingat, kecantikan istrimu tidak ditanggung BPJS. Betul, Bu? Cangkemnya santai. Di awal cewek kita angkat dulu, nanti malam Bu, tetaplah dandan dan make up. Tetaplah make up dan dandan walaupun sudah punya pasangan. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Makanya saya ngayu, gue pengajian pengen ketemu Gus Miftah dandane wajib. Alise lukisan, raine wedaan, irunge suntikan, untune kawatan, sandale jinjitan, susune ganjelan. Ngomah ketemu bojone sak-sake, daster bolong-bolong,
ambune sambal terasi, boyoke bekas kerokan, tali kotange pedel siji. Ipit-ipit gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit ibu-ibu saiki taline kotang pedel dicemiten. Wong ya teka ya melu guyu. Jilbabe pink. Yang jilbabnya hijau insya Allah lebih parah. Alah kemarin inyong rai. Sallu ala Nabi Muhammad. Derajat pertama, pelaksanakan perintah, tinggalkan larangan. Hiduplah seperti kereta, tetap berjalan di atas relnya. Ada orang ngeyel, tabrak kereta, los rarele, sing satset masih. Info piye toki kok keting aku amit ketung. Kenapa saya ngomong TikTok? Awal Maret 2022 survei tokoh kebangsaan yang paling populer di TikTok 10 besar. Semua orang pejabat, semua orang tokoh politik, ada yang ketua DPR, ada yang ketua partai politik, ada yang gubernur, ada yang wakil gubernur. 10 orang yang bukan pejabat, tokoh populer paling di TikTok nomor 2, Gus Miftah. Maka anak-anak hadroh, anak-anak MC, kamu MC, tetaplah hidup walaupun tak berguna. Wong NU kuru temen ya, malah kayak triplek. Ilmu titik, muntal-muntal sate Wendy's lah. Sate itu nggak ada efek samping, adanya efek depan. Ora paham. Jelas lah Gus. Makan sate itu penyakitnya cuma satu, mah. Begitu sorenya makan sate, malamnya mamah. Makanya kalau saya malam Jumat di rumah, saya makan sate, masuk kamar langsung nyanyi. Tekku iki aja nggo dolanan, mergo tekku sangat gede kentongan. Laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Perintahnya apa? Sholat 5 waktu, jangan ditinggalkan. Saya sering ngomong sama anak-anak muda, di sini banyak wajah-wajah anak muda. Kamu ingat Gus Miftah dijuluki presiden para pendosa. Kenapa? Karena begitu dekatnya saya dengan ahli maksiat. Saya bilang, maksiatmu bukan urusanku, nakalmu bukan urusanku, dosamu bukan urusanku, tapi kewajibanku untuk mengingatkanmu jangan pernah meninggalkan perintah Tuhanmu. Tetaplah sholat walaupun kamu bermaksiat. Jangan meninggalkan sholat kalau kamu belum meninggalkan maksiat. Betul Bu? Begitu kamu sholat, malaikat teriak wow. Begitu kamu maksiat, malaikat teriak weh. Lah tugas kita cuma satu, perbanyaklah wow, ngurangi weh. Kamu sholat, wow. Kamu ngaji, wow. Kamu sholawatan, wow. Kamu karaoke, mencintai istri, wow. Mencintai anak, wow. Mencintai istri tetangga, wow. Matamu. Ini yang paling ideal. Laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Itulah takwa. Yang kedua, Gus, saya bisa melaksanakan perintah, tapi saya belum meninggalkan larangan. Bagaimana Gus? Orang baik dan orang buruk itu bedanya satu. Kenapa dia dikatakan baik? Karena lebih banyak baiknya dibandingkan buruknya. Kenapa dia dikatakan buruk? Karena lebih banyak keretanya yang lewat daripada pengajiannya. Medas gitu. Kenapa dikatakan buruk? Karena lebih banyak buruknya dibandingkan baiknya. Tapi yang perlu diingat adalah
orang baik pernah berbuat buruk dan orang buruk pernah berbuat baik. Kalau kamu masih melaksanakan perintah tapi juga belum bisa melaksanakan larangan, coba kita timbang, kira-kira lebih banyak baiknya apa buruknya. Tapi yang jelas, orang baik punya masa lalu dan orang jelek pasti punya masa depan. Maka tadi saya bilang, tetaplah sholat walaupun kamu bermaksiat. Bermaksiat pun Allah masih kasih rezeki kepada kamu. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, innallaha yu'tid dunya. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada siapa? Kepada man yuhibbu, kepada siapa yang dicintai oleh Allah, wa man la yuhibbu, dan orang yang tidak dicintai oleh Allah. Artinya apa? Orang baik dan orang tidak baik semuanya dikasih rezeki oleh Allah. Kalau disuruh milih mana? Jadilah yang terbaik. Maka kalau kamu masih maksiat tapi kamu sholat, itu kelasnya STMJ, sholatnya terus, maksiatnya jalan. Bahasa orang Tegal apa? Amar makruf nyambi mungkar. Mana awakmu sholawat tapi ada cewek cicit, ya maklum aja jomblo ya, apa-apa ya, apa-apa. Kalau kamu dikhianati sama cewek, kamu bilang, bila dukun bisa membunuh tanpa menyentuh, maka aku pastikan kamu akan kubuat rindu tanpa bertemu. Angel ya, angel. Loh, kok tutupnya hilang? Oh, mau colong ya? Bu, Gus Miftah itu seperti kopi, pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Maka malam hari ini aku sampaikan kepada kalian, cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Setarlah, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Tapi bohong. Pantura panas, lihat ibu-ibu, subhanallah, tambah panas. MC ini buru temen, aja cilik-cilik ya, awaknya sepiting, manuknya sepira. Ini panitia kurang ajar, malah kipasannya untuk sana saya nggak dikipasi kan, cok ya ini ya, ini panas temen ya, ini kipasnya, malah tinggal dewek, primen ya. Bu, ini ada anggur, ada apel. Ibu-ibu mau tak kasih anggur apa apel? Anggur. Itulah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi sebaiknya cewek milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek itu lebih suka diapelin, nggak suka dianggurin. Yodahnya tak kasih. Bocah kayak nangkapnya pinter temen, mantan copet ya. Kalau nomor 1 laksanakan perintah, tinggalkan larangan, sempurna. Nomor 2, perintah dilaksanakan, larangan belum ditinggalkan. Ya berusaha untuk yang terbaik. Yang paling parah yang nomor 3. Maksiatnya terus, sholatnya blas. Larangan dilaksanakan, perintah ditinggalkan. Minimal pesanku sama adik-adikku, jangan pernah menjadi yang nomor 3. Berusahalah yang terbaik. Ya. Apa ini cross ya? Itu apa itu? Live apa itu? Apa? Instagram? Facebook, oh yang nonton 2 aja kaya. Bu, hari ini banyak orang yang tersinggung dengan postingan orang. Sebelum saya lanjutkan, kalau ada orang posting sesuatu hatimu sakit, kamu sakit hati, bukan postingannya yang salah, tetapi hatimu yang bermasalah. Kalau ada orang posting sesuatu ngena di hati kita, itu mungkin cara Allah menasihati kita melalui postingan orang, betul? Makanya saya nggak pernah tersinggung mau dikritik kayak apapun, dicaci kayak apapun.
Terakhir kemarin saya menasihati Mas Deddy Corbuzier, trending topik nomor 1 di Twitter. Orang bilang mengatakan Mas Deddy Corbuzier salah milih guru. Saya dicaci maki, saya nggak sakit hati. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Untuk apa? 2 bulan yang lalu saya dikritik soal wayang, gara-gara ada ustadz yang mengharamkan wayang. Ingat, Gus Miftah dicaci maki, yang komentar 30.000. Nggak sakit hati, biasa saja. Ramadan tahun kemarin Gus Miftah trending Twitter seminggu di Twitter, gara-gara ceramah di gereja dikatakan Miftah kafir. Saya jawab, nggak masalah, syahadat lagi. Yes. Maka kadang-kadang melihat komentar di medsos, jadilah seperti pohon pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Kayak kamu. Buaya nih nyoteng-nyoteng barang, sarung yang melinting. Maka sekali lagi, pengen selamat, ikutilah aturan Allah. Mekanismenya sudah ada, gak usah bikin aturan sendiri. Maka kenapa Ibnu Athaillah mengatakan ari nafsaka minat tadbir. Ojo kakean ngatur. Semuanya ada aturan kok. Kenapa Gus Miftah sampai datang ke sini? Karena sudah diatur oleh apa? Oleh jadwal. Loh, kalau nggak ada jadwal saya datang, dikira orang payu. Menghina amat. Betul? Kenapa Anda datang ke sini? Karena dengar ada pengajian. Ini artinya apa? Anda tunduk pada aturan. Nah, orang yang selamat adalah orang yang manut aturan. Aturannya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan jun kecuali untuk beribadah. Berarti apa? Semua yang kita lakukan harus bernilai ibadah. Kamu tukang syuting, niatnya ibadah. Orang mau golek duit tok. Sama kiai diundang pengajian, ngarep-ngarep amplop, dosa. Tapi panitia ngundang dia nggak diamplopi, lebih dosa. Anak-anak Hadrul Aturan Mutiara sudah diamplopi belum? Pada. Diamplopi, diterima. Nggak diamplopi, panitia di WA. Maka yuk saya mau berbicara tentang halal bil halal dan khitanan Ananda Bintang Putra Sadewa. Ini anak korban dangdut nih. Ini keren sekali. Bintang Putra Sadewa. Dan di MC pantas sesuai ini. Kita tampilkan Ananda Bintang Putra Sadewa. Malah sih kayak MC dangdut aku. Badok meneh. Mangan bae. Ya, selawatan dulu ya. Kerja. Insya Allah saya besok masuk surga, anak lantunan mutiara saya ajak ke surga. Tapi ya itu, di surga aku kelon ke sama bidadari, kalian hadroan dong. Saya kelon enak Gus. Sallu ala Nabi Muhammad. Minta lagu apa? Lagu baru apa lagu lama? Belum jadi. Dari lihat ambil son. Suara sonku jangan berubah, goblok tukang sound ini. Kenapa suara saya berubah? Inilah bedanya cewek dengan sound system. Sound system diragati oke, kita wujudi. Cewek diragati oke, buntal kancane. Makanya ada istilah Semarang kali ini budak sing tak sayang matane picak. Cek, jangan berubah suaranya mas. Mana tukang soundnya ini? Mana? Nanti menungsane. Kamu tahu fungsi tongkat saya? Dia ngekrek cangkem itu kang sound. Mudah-mudahan soundnya jadi sound terbesar Sat RT.
lumayan. Menolak pengajar coba yang dangdutan, mangkat ngeson, nguyuh ora cewek. Malah sangune ilmu tutul ke tiang listrik. Ya jadine kuru kayak iya. Pak siapa namanya dia? Siapa? Tadi ngomong apa kamu? Pak Hamzah. Kita doakan Pak Hamzah masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat habis pengajian. Amin. Surga ya apa Zah ya? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bu, mantap selawatan apa ini? Los dol. Los dol dan lanjut lehmu maksiat. Tutup no senengmu rasa mikir akhirat nanging elingono yen Israel nakokno kabarmu tandane iku ora rindu nanging pengen banget jabut nyawamu. Ayo minta lagu apa? Aku iso kabeh apa-apa. Katanya nak berjanji biar aku sebetah suwe-suwe blumah mana kita bisa nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah biar wis tak wanti-wanti aja mlebu mburi. Sok jangan sampai terbawa arus LGBT. Gus Miftah bisa menerima perbedaan tapi tidak bisa menerima penyimpangan. Ingat Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hamzah. Betul? Jangan terbawa perilaku seperti itu. Itu dilaknat. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? La'anallah man amila amala qaumil Lut sampai 3 kali. Allah melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan umatnya Nabi Lut. Hati-hati. Yang normal-normal saja. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan. Artinya apa? Semua anak jomblo pasti punya pasangan, betul? Semua manusia punya pasangan. Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Nih, mereka wis rapi. Oh dereng ya Allah. Oh dereng matane. Wong iki sing ganteng bae mung siji bojone Rika nambah. Oh dereng telu. Ya sing lagune selawat sing gampang mawon. Ya Rasulullah. Jawab. Keting aku. Sing bengoke banter tak dongake. Rezekine nambah. Utange lunas. Senajan terus iso lunasi muga-muga sing utange lali. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Bisa semuanya? Abui. Kemarin semongko aja kamu kaya. Hati-hati. Dulu odading, sekarang semangka. Dulu dianggap penting, besok bukan siapa-siapa. Pokoknya saat gerak-gerakmu, saya pasti bisa jadi pantun atau quote. Ayo, mau minta quote apa kamu? Minta quote apa? Saya semuanya bisa. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidup. Ngeri sekali quote-nya. Ayo, mabadok meneh. Ayo tapi ya insyaallah anak-anak hadroh ini besok kalau punya istri dia tidak akan kasar. Cukuplah hadroh yang tak pukuli, dirimu jangan. Jomblo semua ini
Insya Allah pulang dari sini semuanya menikah. Janda anak 15. Lebih baik kamu menikah dengan janda, minimal janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi, daripada kamu menikah dengan gadis tapi rasa janda. Menjijikan. Wih bapaknya rumah ke tahu bulat digoreng dadakan cuwili regane 500-an kok. Mosok nakmu gede rasane enak mau dol gratisan. Hati-hati. Lalu wong lanang seneng karo awakmu langsung, "Mas, taklukkan aku dengan kopi itu, bukan dengan I love you." Ingat, kalau sayang jangan dimantanin, kalau mantan jangan disayangi. Kenapa? Move on itu berat. Move on itu berat kenapa? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Iya. Makanya anak-anak hadroh jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama, betul? Karena masih banyak kesalahan lain yang harus kita coba. Bareng-bareng. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad. Bareng-bareng. Ya Rasulullah,
merubah kehidupanmu. Keren kan? Larang sih. Coba baca lantunan, bikin syair tadi, apa nambah apa gitu. Ayo, kamu vokalisnya, walaupun wajahmu nggak meyakinkan. Umpamanya ditambahin. Ayo sedulur, derek pengajian, mau? Halal bil halal, ugi syawalan, memaafkan, tidak menghapus masa lalu, tapi pasti memperindah masa depan. Memaafkan, tidak menghapus masa lalu, tapi pasti memperindah masa depan. Ayo gue lagi. Masuk orang bisa. Kampungnya mana kampungnya ini namanya? Apa? Kampung apa mas? Namanya Mas Hamzah? Mas Hamzah bukan orang sini toh? Oh, MC ini ngimpor. Kayaknya jalan kaki sampai kurus dia. Tapi santai mas, cewek itu lebih suka dengan cowok yang kurus daripada yang gemuk. Kenapa? Karena cowok kurus makan saja tidak tambah, apalagi pasangan. Tapi kalau cewek lebih disukai yang gemuk dibandingkan yang seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus pada penampilan, tidak pernah fokus pada perasaan. Kalau kamu punya istri gemuk, bersyukurlah. Mau keloni 30 menit sikilmu keram. Kampungnya apa di sini? Apa? Cabawan. Cabawan. Kampung Cabawan, Kerawuan Gus Miftah. Kiai ning ganteng, tur ugi gagah, tapi sayang senajan gagah, bojone ora nambah-nambah. Kan memang aku tidak lihat nambah. Karena pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Betul bu? Nom-nom. Ipet gorengan kopi, diseret sapi. Amit-amit bocah saiki durung ijab wis wani ngeloni. Amit-amit bocah saiki kelakuane kok kaya sapi. Kok geting aku? Ya Allah, alhamdulillah. Saya ulangi ya. Kalau musik saja bisa merubah moodmu, insya Allah sholawat dan ngaji bisa merubah hidupmu. Amin. Mudah-mudahan pulang dari sini menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Amin. Lanjut pengajian? Lanjut sholawatan? Sholawat apa ngaji? Ngaji apa sholawat? Apa pulang saja yuk? Apa ya? Apa sholawatan mana? Bisa sholawat apa ya? Apa suara dan hutan yang tegal? Ayo. Siap-siap. Atiku rasane loro. Ayo. Untuk moodku masih bagus ini. Suwe-suwe tak mood loh gue. Hamzah dulu nih. Gimana nih sepira ya? Kamu didik aja Hamzah. Syukur-syukur dong, NU guru apaan toh? Kan itu didik mangan, yasinan mangan, tahlilan mangan, sholawatan mangan. Kalau orang makannya banyak tetap kurus, dua kemungkinan, anugerah atau azab. Kayaknya azab. Azab ilahi, makan banyak tetap kurus dengan bintang Hamzah. Atiku rasane loro, nyawa kanca adoh karo agama. Ra duwe tata krama, Quran
Sallu ala Nabi Muhammad. Malaikatnya bunga temen yang langit. Oh ah oh. Tadi terus kayak jomblo-jomblo nangis sih. Deng apa kowe lali karo sumpah janjimu biyen bakal ngancani urip tekan medarku pancene kowe teko madhot tali asmara rabi karo wong liya nganti Hamzah kuru kaya ngene. Hamzah maning, Hamzah maning. Hamzah, putus cinta itu tidak sakit. Yang sakit sudah putus tapi masih cinta. Santai saja. Kalau jodoh pasti ketemu. Amin. Di mana ketemunya? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Gue ngapa maning? Oh mau pindah tempat. Oh anaknya Hamzah. Hamzah udah punya istri Hamzah. Sudah. Anaknya berapa Hamzah? Oh lu ya. Karena minggat neng dia. Oh mau boleh sekolah. Ya sana. Saya kemarin ditanya Gus boleh nggak menikahi anak sekolah? Nggak boleh. Terus nunggu pulang. Lah iya masih sekolah dinikahi nunggu pulang. Ada lagi yang tanya sama saya, Gus boleh nggak nikah dengan teman sekampung? Nggak boleh. Satu saja repot teman sekampung. Loh, kok uang hilang? Kayak minggatan ya. Oh ini gini mau jikuk panganan tok. Cangkem. Saudara Nabi Muhammad. La takwa niku ciri-cirine napa? Alladzina yunfiquna amwalahum fis-sarra'i wad-dharra. Nomor 1. Orang-orang yang menafkahkan rizkinya baik di kala sempit maupun di kala luang. Makanya malam hari ini yang undang ngaji siapa sih? Aku tuh nggak tahu. Wah, cuma dewe Zah kena aku nurut Zah, dia pelit amat kamu. Yang ngundang ngaji atas nama Bapak Pujianto dan Ibu Linda Damayanti. Wongnya sing ngendi? Puji. Mereka menyang ngendi? Liyane ngaji malah panitiane kelor. Jadi ini yang sunat anaknya Pak Puji. Tak pikir Pak Pujiantonya. Harusnya kemarin Pujianto bilang sama saya, Gus sunat sing apik teng pundi? Teng Jepara. Jadi bentuknya ukir-ukiran. Dia Puji. Oh di situ. Pak Puji, tambahin kopinya habis minta yang panas. Oh berarti sate Wendy ini usahanya Pak Puji. Iya. Nggih. Oh nah aku ini tuku kon bayar kok. Semua Pujianto ini. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Yang menafkahkan hartanya baik di kala luang maupun sempit. Yakinlah kalau Pujianto malam hari ini bikin pengajian menghadirkan ribuan orang, semua yang dikeluarkan untuk bayar lampunya, sound systemnya, tendanya, hadrohnya, MC-nya. Saya tolong jangan dibayar Pak Puji, ditransfer saja. Tidak ada yang sia-sia. Pujianto, tambahi kena kenakalannya masih. Sing sanset masih. Inggu. Tidak ada yang sia-sia. Pelajarannya apa Bapak Ibu? Kita sering mengatakan begini.
Saya besok mau sedekah kalau hutang saya sudah lunas, betul? Saya besok mau sedekah kalau saya sudah kaya. Pertanyaan saya, ya kalau kamu kaya, kalau enggak? Berarti enggak pernah sedekah. Saya nunggu sedekah kalau hutangnya sudah lunas. Pertanyaan saya, ya kalau hutang kamu lunas, belum lunas kamu sudah mati. Berarti kamu enggak akan pernah sedekah. Maka bahasa yang tepat apa? Yang bahasa yang tepat apa? Bersedekahlah sampai kaya, jangan nunggu kaya baru sedekah. Kamu itu pelit. Di mana pelitnya? Ke kebun binatang lihat monyet. Sangune 1.000. Pengajian delok kiai, ana kotak infak 1.000. Berarti luwih larang kiai napa monyet? Jenengan luwih ngajeni kiai napa monyet? Delok kunyuk 1.000. Nonton kiai 1.000. Anda tidak menghargai aku. Sakitnya tuh di sini. Hei, lah dompetmu ono 1.000, 50.000, 20.000, 1.000. Ono kotak infak liwat. Sing dicemplungke 1.000 napa 1.000? 1.000 bae jupute ning kotak. Jadi ambune gak. Saya kasih pengalaman. Jadi begini, ini mohon maaf ya, saya tidak menyindir siapapun, tapi jujur, saya itu paling tidak suka kalau orang mengeluarkan sedekah atas niat tertentu. Contoh begini, Bu, kenapa sedekah? Supaya rezeki saya lancar. Kalau Anda mengatakan sedekah hanya untuk rezeki yang lancar, berarti Anda mempersempit dan mengecilkan arti sedekah. Contoh lagi begini, kenapa Anda sedekah untuk tolak bala? Enggak salah. Tapi kalau Anda niatkan sedekah hanya untuk tolak bala, berarti apa? Yang kamu dapatkan hanya tolak bala toh. Tapi kalau Anda sedekah, kenapa Anda sedekah? Lillahi ta'ala. Maka Anda akan mendapatkan segalanya. Rezekinya nambah, tolak bala, hidupnya mudah. Makanya jangan memperkecil makna sedekah. Kalau orang ahli sedekah, kopinya habis, ditambah. Kayaknya sama Pujianto disengaja, cangkirnya yang kecil-kecil saja. Kopi ini masih. Ini sebenarnya masih Pak Hamzah, tapi karena saya nggak suka kopi dingin untuk Pak Hamzah saja. Kalau usah ditumpah-tumpah ke. Dretek tangannya, iya. Katanya rasa makan gitu. Ini aja Mas ini. Ayo tumplak-tumplak ke mana tak? Ayo kalau grogi. Namanya Bimo, Bimoli, bibir moncong 5 cm. Pokoknya apa-apa aku iso le. Ayo kowe wetenge aja gede-gede. Itu loh, kamu perutnya besar, kayak besar. Itu besar, bukan berkah. Kan saya sering bilang, dokter mengatakan kalau cowok perutnya besar biasanya burungnya kecil. Kan Hamzah badannya kecil, berarti ya burungnya tambah kecil. Bu, tolong ya, jangan memperkecil makna sedekah. Matematikanya Allah itu nggak bisa diatur. Kenapa saya nggak setuju kalau orang bersedekah diniati karena sesuatu? Kan jelas, ad-dunya darul amal, la jaza. Dunia itu ladangnya amal, nggak ada balasan. Jadi kalau Anda minta balasan di dunia, saya pastikan Anda salah. Kenapa? Karena dunia ini tidak mampu menampung balasannya Allah. Contoh begini, orang yang sholat jenazah itu mendapatkan pahala apa? 1 kot. 1 kot itu sama dengan 1 jabal Uhud. Pertanyaan saya, pahalanya Pak Kaum, Mbah Mudin, berapa dia punya gunung? Di sini yang ngurusi orang mati namanya apa? Oh lebih.
Orang yang sholat jenazah, dia mendapatkan satu gunung yang sama dengan satu Jabal Uhud. Pertanyaan saya, Pak, lebih gunungnya pira? Gunungnya loro matane. Aku itu sebenarnya halus, tapi dipancing-pancing. Gunungnya loro. Kayak duduk gunung, neker. Kelereng. Dunia tidak bisa menampung balasan. Contoh, orang yang melaksanakan 2 sholat sunnah sebelum subuh, betul? Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah sebanyak pasir yang ada di lautan. Kalau orang segini sholat, Anda nggak kebagian pasir, makanya nggak ditampakkan di dunia. Demikian juga balasan atas perbuatan dosa itu tidak ditampakkan di dunia. Contoh, orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka Allah akan menghukumnya dengan cara apa? Memasukkan rantai dari mulutnya, rantai panas, tidak masuk mulut, keluar dari tubuh. Pertanyaan saya, kalau ditampakkan di dunia, berarti orang yang meninggalkan sholat semua cangkemnya enteng, tak ada. Maka nggak ditampakkan. Gus, kalau saya habis sedekah, rezeki saya lancar, itu bukan balasan, bukan. Itu namanya rihul qabul, baunya balasan bahwa amalmu diterima oleh Allah. Ya, kok Anda sedekah, kemudian keluarganya sakinah, itu bukan balasan, Bu. Itu baru tanda-tanda amalmu diterima oleh Allah. Saya orang yang tidak pernah takut miskin gara-gara sedekah. Kenapa? Saya memberi bukan karena saya mampu, tapi karena saya pernah merasa menjadi orang yang tidak mampu. Saya memberi bukan karena saya kaya, tapi karena saya pernah berada pada titik saya menderita. Dulu saya di masjid, setiap kan mau makan nggak bisa makan. Ketika ada makanan saya berdoa, Allahumma barik lana, ya Allah, hari ini saya nggak bisa makan, tapi satu saat saya harus bisa memberi makan orang. Dan ternyata Allah kabulkan. Dulu saya nggak bisa makan, hari ini saya bisa memberikan makan santri ratusan, gratis. Kenapa? Karena kita yakin dengan keakbaran Allah. Santri kula ratusan gratis. Santri itu kalau makan, Bu, subhanallah, gunung Merapi pindah ke piring. Tutup. Bu, apalagi kemudian nafkah yang kita berikan kepada anak-anak kita. Pujianto membahagiakan anaknya, Bintang Putra Sadewa. Oh, Sadewa itu tokoh wayang. Tokoh wayang, Sadewa. Kalau Gus Miftah ini ibarat wayang ya, Janoko. Ganteng. Hamzah, buto capek. Satu-satunya tokoh wayang yang tidak pernah minum air susu ibunya adalah Buto Cakil. Ya, karena kalau sampai mentil, susunya enteng tak. Cakilnya enak keberi. Dan Buto Cakil itu matinya karena apa, yo? Bukan karena stres, kelelep dengan air idunya sendiri. Karena setiap idu gak keluar. Halo, ini ngerti wayang ya? Nah, kalau Mas Haryo ini anaknya Mas Idrus, Bolo Dewo. Kalau Hamzah, Bole Dowo. Boleh tawa. Sabar. Hamzah, sabar itu indah. Indahnya kapan? Ya sabar saja. Mudah-mudahan Hamzah panjang umur ya Allah. Orang sedunia mati, Hamzah hidup sendiri. Seperti malam hari ini Pak Pujianto menggelar pengajian, mengeluarkan pembiayaan yang tidak sedikit. Tapi kalau dalam rangka membahagiakan anak, mohon maaf, wow, ngiri kita, Bu.
Makanya jangan hitung-hitungan dengan anak dong. Anda itu terlalu hitung-hitungan dengan anak. Menyekolahkan anak sampai besar, SD sampai perguruan tinggi. Begitu selesai biasanya ibunya ngomong apa? Begitu anaknya nganggur, nak, kamu itu kecil saya besarkan, sekolah SD sampai perguruan tinggi. Begitu kamu selesai kuliah kok kamu nganggur. Kapan kamu balas budi orang tuamu? Kowe iki ibu apa pinjaman online? Kenapa kita nagih anak sendiri? Itu kewajibanmu. Bahwa mendidik anak wadirhamun, membutuhkan biaya. Kalau saya sebagai anaknya kan saya bilang, kenapa ibu minta balas budi sama saya? Kan saya dulu tidak minta dilahirkan. Wong biyen ibu